Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih semangat lagi ya kawan. Nah, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara bongkar pasang air starter ini ya, dikarenakan air starter ini bautnya patah semua. Nah, ini rusak ini ya air startingnya ini ya, sampai digantung sama tali. Ya, disimak saja ya kawan ya. Nah, pertama-tama kita akan buka ini ada solenoid valve nya. Di situ ada kabelnya dilepas dulu. Ada connectingnya ya, cok-cokannya lah intinya seperti itu. Dan ini saya menggunakan senter karena bautnya itu kecil ya, gelap, dan di situ menggunakan obeng plus. Nah, di sini dalam pembukaannya ini, setelah membuka kabel cok-cokannya ini, kita membuka nepel ya. Nepel kecil-kecilnya ada 3. Nah, ini yang saya buka ini di bagian safety engage ya. Jadi klep itu kalau semua gearnya masih nyangkut di flywheel, itu nggak bakalan bisa ke start ya. Karena apa? Karena valve-nya tertutup ya. Nah, ini valve-nya tertutup, jadi safety engage ini penting ya. Kalau seandainya engage-nya ini masih nempel di flywheel, wah bisa hancur ini gearnya ya, terbang bisa. Kalau terbang, wah nggak lucu ya, hancur lah pokoknya intinya. Nah, ini nepel bagian bawah di bagian regulator, jadi regulator ini penting juga ya dalam untuk pengaturan. Dan kemarin saya telah perlihatkan ya, bahwa tekanan kerja untuk air starter ini minimal 8 bar ya. Jadi 8 bar untuk pengoperasian air starter ini ya. Untuk tekanan 10 bar tidak masalah. Cuma kalau tekanannya terlalu tinggi, sil-silnya nanti cepat jebol ya. Jadi kasih aja ya 8 sampai 9 dan biar awet ya, awet apa sil-silnya. Tapi kalau seumpama setelannya itu masih belum mampu untuk memutar flywheel, ya ditambahin lagi. Itu yang penting aman ya kawan. Oke, nah ini ada yang lupa ya, yaitu nepel untuk sensor air starting valve nya ya, belum kebuka. Nah, ini saya membuka baut dudukan ya. Baut ini menggunakan kunci 24, ada 3 biji ya. Yang satu di sebelah sana ya, pokoknya intinya 3 bautnya. Dan ini 2 yang saya buka, tinggal 2. Jadi setelah nepel-nepel untuk semuanya ya, yaitu ada 2 di atas, 1 di bawah, 3 sama nepel besar 4 ya jumlahnya, baru buka dudukannya ini ya. Dan nanti setelah air starter ini dibuka, nah itu nepel-nepel yang tidak ada di air starter yang sudah kita servis itu kita pindahkan ke
air starter yang sudah bagus ya. Jadi kan yang untuk air starter tidak bagus itu nepel-nepelnya kan masih bisa digunakan lagi. Nah jadi kita pindah ya, ada yang safety valve ya. Nah ini kita putus ya tali ya, untuk agar air starternya tidak jatuh. Nah di sini ada ya, ada yang lupa ya di sini. Ada nepel sensor ya. Nah nepel sensornya di bawah itu. Nanti untuk saudara-saudara jangan sampai lupa ya. Cukup kesalahannya di saya saja. Tapi sebenarnya enggak apa-apa juga sih. Yang penting hati-hati loh. Soalnya ini pipanya pipa tembaga. Ya kalau untuk penarikan sedikit enggak masalah. Jadi kalau tembaga itu masih ada toleransi lah, masih bisa bengkok-bengkok. Andai pun bocor pun bisa di welding ya. Nah ini sudah tercabut ya. Oke. Nah seperti ini penampakannya. Jadi nanti yang akan kita ambil itu anunya ya, apa, safety valve nya, nepel-nepelnya, yaitu aja yang kita pindah, sama ya nepel-nepelnya lah semuanya pokoknya. Nah ini dia alatnya ya, jadi saya akan perlihatkan ya air starter yang rusak ya. Nah ini bautnya itu sampai patah semua, jadi lepas ya untuk gearnya. Nanti kalau seumpama saya sudah dapat bautnya, nanti kita akan bikin tutorial ya bagaimana cara melepas baut-baut yang patah menggunakan ekstraktor. Oke, untuk video ini sementara saya akan bagaimana cara bongkar pasang air starter ya, jadi nepel-nepelnya yang ada di air starter yang lama kita pindahkan ke air starter yang baru. Nah ini adalah safety valve nya ya, jadi kalau terlalu tinggi juga bisa merusak air starter ini ya, makanya diberikan safety valve. Karena kalau terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan sil-silnya itu pada jebol ya, dan apapun itu ya, kalau tekanannya itu berlebih itu bisa jebol ya, kayak tabung angin itu ada safety valve nya yaitu sekitar 32 bar, itu akan kalau sudah mencapai tekanan yang berlebih itu akan safety valve nya bekerja ya, cus. Nah jadi biasanya safety valve ini sangat penting ya untuk keselamatan di tabung tertutup ya. Kalau tidak ada safety valve nya kita tidak tahu ya, tahu-tahu kompresornya ini tiba-tiba manual ya, habis itu jalan terus, wah tiba-tiba tekanannya tinggi sampai 40 ya, sedangkan kapasitasnya bisa meledak ya. Kalau meledak wah luar biasa ya, bisa mengakibatkan kecelakaan fatal. Nah ini ya cara pemasangannya. Itu kita kasih ring tembaga, pasang. Setelah pasang itu kita ganti nepelnya. Nah nepelnya cara bukanya
ya pokoknya anu ya apa, ke kiri ya semuanya, kalau buka itu ke kiri. Hati-hati dalam membuka nepel-nepel ini ya kawan, karena kita jangan sampai merusak ya, karena tidak ada spare lagi. Jadi kalau rusak kan ya nanti malah nggak kepake jadinya ya, apalagi ini kan berbahan aluminium. Jadi super hati-hati dalam membukanya, kecuali di pipa-pipa tembaga ini kan pipanya tembaga, jadi dibengkok-bengkokkan tidak masalah. Tapi kalau untuk nepel usahakan jangan sampai dol ya kawan, apalagi patah. Nah ini di sini kan ada o-ring, dan di sebelahnya itu tidak ada o-ring ya, jadi sebenarnya tidak apa-apa sih kalau langsung dipasang tanpa pakai seal tip, cuma kita kan lebih meyakinkan kalau dikasih seal tip. Cuma harus diingat di situ ada lubang, jangan sampai lubang itu tertutup ya kawan. Nah di seal tip begini, karena ini kan barang bekas, kalau barang baru sih tidak perlu di seal tip, tidak apa-apa, karena dia goresannya itu sudah menutup bagian untuk nepel yang lainnya. Nah ini ada lubang ya kawan, jangan sampai tertutup, nanti kalau tertutup nanti tidak bisa setar ya kawan. Nah ini kita pasang, dan disitu ada o-ringnya juga ya, bukan o-ring, ring ya, di bagian luarnya, jadi harus double ya kanan kirinya. Jadi dalam mengikatnya hati-hati ya kawan, ini aluminium. Selalu saya ulang-ulang ya, ini aluminium, ini aluminium. Kenapa? Karena aluminium itu sangat mudah sekali dol ya, terpaksa kita kerja lagi ya, itu untuk mengetap ya, dan tap juga ya ukurannya udah beda lagi ya. Nah kan jadi masa baru lagi ya. Jadi ya hati-hati. Nah kan kalau semama sudah dibilang hati-hati kok masih rusak kan ya, kayaknya gimana ya. Aduh. Nah ini ada nepel ya, tapi bautnya memang keras ya di sini. Terus kuncinya juga itu kayaknya dikasih kunci itu seret lah, karena ada catnya. Jadi baut lama itu ada catnya, jadi agak seret, tidak pas. Jadi ukurannya ada setengahnya lah, tapi tidak masalah, yang penting aman ya kawan. Dan ini nepel out ke palep ya. Nah ini saya buka niatnya agar memberikan ruang untuk pembukaan nepel bagian satunya ya, untuk pipa pendorong gear ya, ke flywheel. Nah ini kan sudah lepas ya, lepasnya seperti ini ya. Nah ini nepel ini gunanya untuk meniup gear ya, untuk penghubung ke flywheel ya. Jadi di dalamnya itu ada sebuah o-ring juga.
dan lumayan ini ya agak kerasnya, dia tidak percepat ya, karena biar bisa dipahami ya. Tapi kalau seandainya ada yang menginginkan ingin cepat atau kira-kira sudah paham, bisa dilompati ya kawan, atau bisa dipercepat. Kalau di YouTube tuh enak kok, bisa dipercepat, bisa diperlambat, bisa dilompati. Dan intinya dalam video ini bagaimana video ini bisa dipahami untuk cara penservisannya ya. Jadi dalam pembukaannya itu menggunakan sistem sentak ya, karena bautnya itu sangat kuat ya. Dan jangan sampai salah putar, dan baut itu menggunakan putar kiri ya kawan. Oke ya kawan, simak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah cara pembukaan baut suction, baut in maksudnya, untuk mendorong gear itu ya. Nah ini kita kasih seal tip ya. Jadi seal tipnya cara pemakaiannya seperti ini ya, tidak usah terlalu tebal, jadi ke arah kanan dan bautnya sebelah kiri, tangan kiri ya, diputar ke depan biar gampang lah kalau masalah seal tip ya. Yang penting intinya tidak bocor. Ya di video ini intinya cuma pemindahan level-level ya. Oke kawan, dan level yang dua ini jalurnya ke safety engage ya, ke safety engage. Ini adalah jalur pipa safety. Nah di sini ada sebuah level, levelnya itu longgar. Nah ini kalau saya langsung pasang kayaknya bocor, soalnya longgar. Jadi bagaimana agar rapat ya, ujungnya ini kita kasih seal tip biar tidak terjadi kebocoran. Nah ujungnya itu untuk mencegah kebocoran dikasih seal tip juga. Itu tips bagi nepel-nepel yang bocor ya, supaya kompresor itu kalau banyak yang nggak bocor kan kerjanya semakin ringan, nggak terlalu sering kerja. Dan kompresor itu untuk di kapal ya itu sangat penting ya, karena kalau nggak ada kompresornya rusak itu untuk startingnya susah ya, jadi nggak bisa jalan ya.
dan nanti kalau ada kesempatan waktu saya akan tutorial cara servis kompresor lagi ya. Penggantian LO cooling air kompresor. Nah, jadi di video ini di subscribe ya, dan dibunyikan loncengnya agar kalau ada video baru bisa langsung ada monetisasinya, dan kita bisa belajar ya. Nah, ini di sini nempel 2 sudah terpasang, dan safety valve sudah terpasang. Kemudian kita akan mengganti membuka nempel bagian bawah untuk sambungan ke regulator ya. Di sini bautnya cuma 2 ya, tapi tidak bocor juga sih. Cuma untuk di air starting yang baru ini kita carikan bautnya ya, jadi menggunakan 4 baut. Nah, sekarang ini membuka anunya ya, baut nempel ke regulator. Jadi ini juga ada nempel yang saya lupa tadi, yaitu nempel untuk sensor air pressure starting ya, main engine foresight. Dan di sini ada sebuah luka ya, itu kalau nggak dikasih silikon nanti takutnya bocor ya. Nah, ini luka sedikit yang kemarin kita sudah servis ya, ada luka. Nah, itu untuk mengantisipasi bocoran kita kasih silikon ya. Kalau untuk yang lain-lain nggak perlu karena sudah ada o-ring, dan o-ringnya sudah saya cek masih bagus. Nah, pastikan permukaannya rata dan bersih ya kawan. Kalau ada sampah nanti dikhawatirkan bocor ya, dan kalau bocor tentunya akan mengurangi tenaga ya. Jadi tenaga itu semuanya harus masuk ke ruang proses, dan sebaiknya baut-baut itu diberikan grease ya, agar lebih awet lagi. Dan kita kunci tentunya menggunakan kunci L ya. Kita proses silang ya kawan. Jadi video ini saya bikin agak lambat, jadi kalau untuk yang saya kira sudah dipahami bisa dilompati saja. Nah, pemasangan sudah selesai ya untuk nempel bagian regulator. Nah, kemudian kita akan memindah solenoid valve nya. Nah, solenoid valve nya ini bautnya ada 2, dan hati-hati ya kawan, kalau masih nyangkut jangan sampai dipaksa,
karena sebenarnya bautnya itu belum terbuka sempurna. Dan di sini lagi-lagi aluminium ya, hati-hati. Nah ini di sini ada berupa koil ya, koilnya jangan sampai putus ya, hati-hati. Dan pastikan ya, maksudnya klepnya itu per-pernya itu masih main. Nah ini kan saya tekan-tekan, nah, ini maksudnya saya jangan sampai solenoid ini stuck ya. Kalau stuck ya apa gunanya ya. Jadi saya pastikan main ya, kayak ada pernya. Nah itu. Nah kalau kira-kira sudah yakin bahwa solenoid ini masih bagus ya dipasang saja. Dan di situ di bawah itu ada setelan kayak obeng min. Nah itu kalau semua dilonggarin itu nekannya lebih ke bawah, siapa tahu valve-nya ini kurang terlalu menekan ya. Nah di situ di bawah ada setelannya. Nah ini cara pasangnya, dihadapkan sesuai dengan jalur kabelnya ya. Nah ini kan ngepel ya. Nah setelah sudah kayak ada rasa-rasa ada per, nah itu berarti begasnya untuk safety valve-nya ini bekerja ya. Kemudian kita sambil tekan menggunakan jari agar tidak bergeser ya untuk silindernya, lalu kita ikat ya. Dan sudah selesai ya. Dan kemudian tes akhir. Nah di sini adalah emergency starting ya, untuk ngepusnya itu menggunakan kawat kuningan atau apa saja yang penting bisa masuk ya. Dan di sini ya kalau semua solenoidnya itu rusak, kita bisa menggunakan manual ya, seperti ini yang saya contohkan ya, yang enggak diminta-minta. Siapa tahu solenoidnya itu rusak ya, kita bisa menekan itu kalau emergency ya. Nah ini di sini sudah selesai ya kawan, tinggal pasang. Oke. Ya langkah selanjutnya kita pasang ke main engine ya, keduanya. Jadi seperti itu ya modelnya ya. Nah kita pastikan masuk dulu ke tempat dudukannya. Di situ ada 3 baut ya, kita pasang. Habis itu kita masukkan baut 241 aja ya, penting bisa nyangkut dulu satu. Setelah nyangkut baru kita pasang yang baut-baut yang lainnya ya kawan, yang penting bisa nyangkut dulu. Nah seperti ini ya, sudah posisinya sudah duduk di tempatnya ya. Dan usahakan kencang ya dalam mengikat baut yang ini.
Kalau di sini bautnya ini besi ya, jadi harus kencang, harus kuat. Nah, ini baut yang kedua ya, dan baut yang ketiga juga. Dan bautnya ini ya, kita kasih kencang saja semuanya. Sampai kencang ya, sampai kencang total ya. Setelah itu baru kita bisa lakukan di level-level yang kecil-kecil ya. Nah, ini untuk sensor air, tekanan air starting di main engine ya, borset ya. Jadi untuk sensor itu yang bagian bawah itu. Jadi kalau tekanannya kurang, itu alarmnya akan menyala ya. Jadi kita pasang ya kawan. Nah, ini baut yang tadi awalnya lupa ya, yang ini ya. Mudah-mudahan tidak terulang ya. Nah, ini kita baut, pastikan agak kencang sekalian ya. Nah, ini kan pertamanya baut nepel bagian depan dulu, baru pengikatnya, asnya dikasih kencang agar sudutnya itu bisa di adjust ya. Dan nepel-nepel yang lain ya, untuk dikencangin semuanya ya. Yang penting baut-baut nepelnya itu sudah masuk semua, baru kita lakukan pengencangan. Nah, ini baut-baut nepel pipa yang menuju ke shifting gauge. Pastikan kencang semua ya, agar tidak terjadi kebocoran. Dan ini adalah jok tadi ya, ke safety valve, kok safety valve apa, ke solenoid valve ya. Nah, itu kita pasang juga coknya ya. Jadi setelah pemasangan jok untuk solenoid valve, oh ya, solenoid valve pastikan ya tidak kotor ya, atau kalau karat-karat dibersihkan pakai CRC ya, pastikan bersih lah intinya. Nah, ini untuk nepel bagian shifting gauge ya. Nah, itu gearnya ya, gear yang menghubungkan ke gear flywheel ya. Dan dalam penggantian gear flywheel yang rusak sudah saya tutorialkan ya di video sebelumnya ya. Dan ini adalah nepel air starting ya ke regulator. Jadi kita masukkan dulu sedikit ya di nepelnya. Nah, kalau sudah kira-kira sudah masuk, baru kita bisa lepas ya untuk tekanannya.
dan hati-hati ya, jangan sampai dol bautnya. Dan di flywheel ini bagusnya sih dikasih grease ya untuk gear-gearnya, cuma kalau dikasih grease itu kalau pas di setar itu grease-nya terbang kemana-mana, jadi kotor. Cuma ya kasih grease-nya sekedarnya saja. Nah, ini diikat kencang ya, pastikan tidak bocor. Nah, di sini sudah selesai ya, tinggal pengetesan ya kawan. Nah, sekarang ini akan saya tes ya start main engine ya. Jadi pertama kita start preloop pumpnya. Oke, ini preloop pump. Jadi untuk start main engine itu harus di start pompa ya, pompa preloop pump. Setelah itu di start juga untuk pompa thruster ya di bagian belakang. Kalau itu tadi kan pompa untuk main engine, nah ini untuk pompa thruster bagian belakang. Kemudian kita cek tekanan udaranya ya. Nah, di tekanan udaranya kita buang dulu airnya. Setelah itu kita tutup, kita buka pengisian ya. Kita buka pengisian. Setelah kita buka pengisian, ini keran yang kecil ini adalah keran pengisian dari main air compressor, dan posisikan auto ya. Nah, ini kalau auto itu kalau sudah penuh dia akan mati dengan sendirinya. Nah, ini ya, dan ini akan saya buka di main ya untuk tekanan utama ya kerannya, dan pastikan di nepel tadi tidak ada kebocoran ya. Nah, setelah itu kita baru lakukan start engine ya. Nah, untuk dibuka locknya, pastikan untuk prosedur start main engine yaitu cek oli ya. Setelah yakin pemasangannya sudah bagus, maupun ada yang bocor, kita buka kerannya. Nah, kita alhamdulillah mantap ya bro hasilnya. Oke, ternyata bagus tuh. Oke, saya akan ulangi sekali lagi ya. Nah, ini besar. Nah, alhamdulillah ini jalan dan mudah ya kawan, kemudian bisa dipahami. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tutorial ini bisa dipahami untuk banyak ya. Ternyata oh ya, saya akan perlihatkan lagi ya, jadi bagaimana stop main engine-nya ya. Jadi ini saya tanya di videonya apakah sudah boleh di stop. Nah, ini akan saya stop main engine-nya ya, karena selesai ya, stop ya. Stop ya, sudah selesai. Oke ya kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tambah bahagia. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum.